Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, sistem politik dan ekonomi yang didasarkan pada penguasaan dan kontrol wilayah asing oleh negara lain. Kolonialisme sering melibatkan penempatan pemukim dari negara penjajah ke wilayah jajahan, serta eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk kepentingan negara penjajah. Contohnya adalah penjajahan Belanda di Indonesia. Imperialisme, ekspansi kekuasaan suatu negara melalui penaklukan dan kontrol politik, ekonomi, dan budaya atas wilayah lain. Imperialisme tidak selalu melibatkan pemukiman massal, tetapi lebih menekankan pada kontrol politik dan ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penandatanganan perjanjian yang tidak adil, intervensi militer, dan penyebaran pengaruh budaya. Contohnya adalah kebijakan politik dan ekonomi Inggris di India, di mana Inggris mengendalikan pemerintahan dan ekonomi India, tetapi tidak selalu menempatkan sejumlah besar pemukim Inggris di India. Faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Rempah-rempah. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang sangat dicari di Eropa. Jalur perdagangan. Indonesia terletak di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa. Kekuatan militer. Eropa memiliki armada laut yang kuat untuk menaklukkan wilayah baru. Kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Portugis, tahun 1500, tiba di Malaka, menandai awal dominasi perdagangan rempah di wilayah tersebut. Mereka membangun benteng-benteng dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk menguasai perdagangan cengkeh dan pala. Namun, pengaruh mereka akhirnya meredup karena persaingan dengan bangsa lain. Spanyol, tahun 1521, setelah ekspedisi Magellan, Spanyol menguasai Maluku, mencari rempah-rempah dan memperluas kekuasaan mereka di Filipina. Namun, pengaruh mereka di Indonesia relatif terbatas dibandingkan Belanda. Belanda, tahun 1596, bukan hanya membangun monopoli rempah melalui Banten, Belanda secara bertahap meningkatkan pengaruh mereka melalui VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Mereka menerapkan sistem kultur stelsel dan politik etis, yang memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Inggris, tahun 1602, persaingan dengan Belanda di Banten, dan di berbagai wilayah lain, menunjukkan perebutan kekuasaan dan sumber daya. Kebijakan kolonial Belanda di Indonesia tentunya mewarnai kondisi keadaan di tanah penjajahan, adapun kebijakan berbeda antara VOC, kultur stelsel, dan politik etis. Dampak kebijakan kolonial bagi rakyat Indonesia. 1. Eksploitasi ekonomi. 2. Kemiskinan dan kelaparan. 3. Penindasan budaya. Perlawanan terhadap penjajahan di berbagai daerah kebijakan koloni atau Belanda tentunya menimbulkan perlawanan di daerah. Beberapa contoh perlawanan adalah sebagai berikut. 1. Perlawanan Diponegoro. 2. Patimura. 3. Teuku Umar. 4. Rakyat Bali. 5. Perlawanan di Kalimantan. 6. Perlawanan rakyat Sulawesi. Pentingnya mempelajari sejarah kolonialisme dan imperialisme. 1. Memahami masa lalu. 2. Mengenal identitas nasional. 3. Menginspirasi generasi muda. Kesimpulan dari pembelajaran, kolonialisme dan imperialisme telah memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak terulang kembali. Sebagai generasi penerus, kita bertanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik dan adil.